taruhlah umur itu sampai 60 tahun, 70 tahun. Kalau 1000 hari itu kan sekitar 3 tahunan lah ya. Nah, at least cukup fair rasanya di 60 70 tahun yang kita punya itu 3 tahun nih kita kasih untuk orang. Berarti itu kan pemikiran filosofisnya kayak gitu. Awalnya kepikiran kelar 1000 hari, pulang lagi ke Bali. Tapi dalam 1000 hari itu anak-anak udah rame, ya kan? Teman-teman anak-anak muda sini yang ikut gabung sama kita jadi volunteer itu juga rame. Kalau misalnya nanti balik ke Bali, lu siapa yang bakal lanjutin gitu? Karena ada beberapa teman di Belanda, awalnya itu kita cuman jual ini, hasil keuntungannya itu kita pakai untuk bikin tempat sampah. Tapi lama-kelamaan, banyak juga yang suka gitu loh. Sepakat tadi, di dunia ekonomi kreatif, yang dibutuhkan itu bukan cuma kreativitas membuat barang, tapi kreatifnya untuk masyarakat tadi. Apa aja masalahnya? Coba, masalahnya apa aja? Ini bicara masalah kan sebenarnya, semoga ada solusinya bro. Di saat disampaikan tentang kita harus go ekspor, tapi di saat yang sama kita pelaku kreatif tidak dibekali dengan alur ekspor itu seperti apa gitu. Nah jadi Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama Pasco Rusemi di Macan Idealis. Bukan bro, ini channel baru. oh baru Gue pulang kampung namanya. pas gue pulang. Jadi kalau Macan Idealis kita ada di Jakarta. Oke. Kita membuat channel khusus dengan Pasco Baputa-Puta Brown Nah, oke. mencari potensi-potensi di Sumatera Barat. Kita angkat potensi-potensi Sumatera Barat. Iya. Agar karena Ranah Minang ini kan istimewa bro ya. Benar. Emas. Benar. Ini kan Pulau Suwarnadipa. Iya. Pulau emas yang ada di Indonesia. Pulau emas itu bukan hanya kita kategorikan secara harfiah emas, tapi memang banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya bisa digali di Ranah Minang ini. Salah satunya sekarang kita lagi berada di tanah datar. Tanah datar yang kurang datar. Yang kurang luas datar. Iya. Banyak kaget. Banyak kaget ya. Waktu itu gue kesini sama Pak Prabowo kan, Pak Prabowo nanya, ini tanah datar tapi kok tanah datarnya yang mana? Iya, nggak ada yang datar. Ternyata memang asal usulnya memang luas tanah datar tuh ya. Ya, Luas tuh tanah kurang. dua itu kurang. Kurang. Tanah datar berarti kurang tanah indah. Tanah datar. Sen. Ya. Jadi beliau ini adalah seorang pegiat lah ya. Ini di dunia ekonomi kreatif udah lalang melintang, masih muda. Udah diekspor ke luar negeri, kemana-mana, ke mancanegara dengan swasembada mandiri. Iya, Biasa. Bangga gue malah bro. Ini yang gini-gini yang bikin maju orang Minang nih sebenarnya. Aduh. Semoga makin banyak orang kayak lu. Amin. Ini, ya lu bikin apa aja di sini bro? Oke. Tempat-tempat ini lu nggak, gue dengar ini dengar kabar nih ya. Katanya Husein membuat sampai apa namanya? Ya Belajar bahasa Inggris di itu di Pisawal. Deh. Mantap. Gimana Sen? Oke, jadi sebenarnya itu tahun 2014. Sebelumnya itu tinggal di Bali. Ya. Oh, sempat di Bali juga. Ya, 2000 sampai Bali, 2014 pulang ke sini. Maka di mana itu? Waktu itu kerja pasti. Ya. Kerja di itu namanya itu Young Professional Internship. Jadi kita ngurusin mahasiswa dari Belanda, magang di beberapa perusahaan di Bali. Ya, iya. Nah, jadi waktu itu pun sempat ke beberapa, waktu itu ke Pulau Sumba, ngajar anak-anak kayak gitulah. Habis itu muncul di pikiran kalau awal lagi ya di Sumatera Barat, tapi belum ada melakukan satu untuk Sumatera Barat. Buat pikir ya contoh orang para perantau Minang, pulang kampung lah. Jangan pulang kampung di lebaran aja gitu kan. Iya. Pulang kampung, bangun kampungnya. Nah, jadi 2014 putusin buat pulang ke sini. Waktu itu ngelakuin semacam namanya itu perjalanan 1000 hari. Jadi memang setiap hari itu dihitung, lalu dibikin tulisan segala macam lah. Nah, selama 1000 hari itu memang kayak mikir, oke, waktu itu masih umur 22. Nah, jadi mikir pulang kampung pengen ngelakuin sesuatu selama 1000 hari memang untuk orang lain aja gitu loh. Karena sederhananya gini, kita nggak tahu kan, taruhlah umur itu sampai 60 tahun, 70 tahun. Kalau 1000 hari itu kan sekitar 3 tahunan lah ya. Nah, at least cukup fair rasanya di 60 70 tahun yang kita punya itu 3 tahun nih kita kasih untuk orang. Berarti itu kan pemikiran filosofisnya kayak gitu. Nah, jalanin 1000 hari dalam prosesnya itu awalnya kepikiran kelar 1000 hari pulang lagi ke Bali.
Tapi dalam 1000 hari itu anak-anak udah rame, ya kan? Teman-teman anak-anak muda sini yang ikut gabung sama kita jadi volunteer itu juga rame. Kalau misalnya nanti balik ke Bali, lu siapa yang bakal ngelanjutin gitu? Makanya mikir, udah kayaknya ini udah jadi kayak apa? Jalan hidup. Makanya untuk putusin buat ya udah stay di sini, lalu bikin yayasan, kita daftarkan secara legal segala macem. Nah itulah baru proses waktu itu karena kita punya program pendidikan lingkungan. Jadi kita berpikir tentang apa nih yang bisa kita lakuin untuk ya setidaknya nggak merusak alam. Nah cuman kan kalau kita di kampung di daerah nasihatin orang itu kayak agak berat gitu karena bisa jadi mereka nggak terima atau apa segala macam. Jadi kita mikir just let's start doing things from ourselves. Jadi coba lakuin dari kita sendiri aja dulu. Nah waktu itu baru kepikiran bikin ini. Kita ketemu paus waktu itu. Ini sedotan bambu. Sedotan bambu. Sedotan dari bambu. Nah, yaitu kita ke pemutusan. Oke. Kita ketemu paus. Paus apa? Paus biru. Oh, kebetulan salah satu Ikan paus. Ikan paus. Salah satu dari kita ada bawa drone waktu itu. Memang kita benar-benar paus dan tapi sampai di pulau selalu banyak gitu loh. Banyak apa? Benar. Nah, jadi baru kepikiran untuk yuk bikin sesuatu dan yang lain lah. Akhirnya muncullah ini. Jadi karena ada beberapa teman di Belanda, awalnya itu kita cuman jual ini, hasil keuntungannya itu kita pakai untuk bikin tempat sampah. Tapi lama-kelamaan banyak juga yang suka gitu loh. Oke. Nah jadi karena kita tahu kita punya program yang memang kita biayai sendiri. Nah tentu setiap tahun kan anak-anak tambah rame, program bertambah, tentu kos juga nambah gitu loh. Nah sekarang gimana nih untuk cover kos tadi? Ya udah, akhirnya kita seriusin ini. Nah, habis dari situ berkembang, baru mikir kayaknya biar ini bisa jadi lebih sustain, lebih berkelanjutan, makanya saya bikinlah untuk usaha saatnya ini. Dan kalau bahas tadi kita kirim keluar, bla bla, sebenarnya lebih ke ini sih, Ini by the way ini udah dipasarkan di mancanegara ya, di Eropa sampai ini dengar-dengar. Dengar-dengar ini juga nama Sumatra Life Eco ini patennya atau perusahaan yang didaftarkan di Eropa. Kalau untuk di Belanda, ya. Kok dari bambu ya? Enggak. Ya betul. Apa namanya bukan bambu apa namanya? Batuang ya. Batuang tuh lebih karya ya. Macam-macam. Tiap daerah beda nama. Beda nama. Kalau di Payakumbuh 50 kota, batuang itu yang lebih gadang. Kalau di Jawa? Kalau di Jawa banyak bambu kan? Sama kayak bambu petuk. Bambu petuk gitu. Nggak bambu balik itu ada. Itu lain lagi. Terlambat. Ya, jadi intinya itu kita memang karena tahu sendiri kan, untuk cari referensi di sini nanyain, gimana mau ekspor itu legalnya seperti apa, standar produk seperti apa dan lainnya seperti apa, susah gitu loh. Jadi makanya 2 tahun ini berturut-turut sampai September kemarin memang saya pilih kalau nggak ada tempat nanya gimana gitu loh, ya udah cari aja sendiri. Saya berangkat ke Belanda, keliling ke beberapa tempat sambil itu cari-cari informasi tadi. Nah gimana kita produknya udah bikin tapi dalam konteks memasarkan produk ini gitu loh. Karena lucu juga kan kalau misalkan bikin aja. Ya pasar nggak ada ya. Karena memang hari ini kalau kita bicara pemasaran ya, traffic itu kan ada di udara semua bro. Benar. Jadi kombinasi bisnis konvensional dengan bisnis udara itu memang harus kita lakukan kan. Apalagi buat kita generasi muda ini harus lebih bisa mentransformasi dunia digital lah kepada para pelaku ekonomi kreatif gitu ya. Betul. Banyak pelaku ekonomi kreatif banyak bro. Di ranah Minang kok banyak, tapi yang melek terhadap dunia digital atau marketingnya itu masih kurang begitu banyak di situ. Betul. Kalau saya ngelihatnya benar sekali. Jadi kalau ditanya orang awak untuk membuat barang-barang Meteko, pasti banyak yang bisa. Bisa banyak. Cuman masalah terbesar itu adalah cara menjualnya. Pasarnya. Betul. Ya. Lalu cara untuk bisa sampai ke pasarnya itu. Nah makanya sepakat tadi di dunia ekonomi kreatif yang dibutuhkan itu bukan cuma kreativitas membuat barang, tapi kreatifnya untuk memasarkan tadi. Ya. Ini tanggung jawab kita ya sebagai generasi muda. Kita juga harus bisa bagaimana caranya kita bisa mengurangi pengangguran lah. Ini kan
konsep ini sebenarnya kalau ini berjalan dengan baik ya, apalagi sampai dipasarkan di Eropa, ini nilainya mungkin di sini murah, nggak ada harganya ini. Tapi kalau ini sampai ke Eropa, sampai ke Jakarta, mahal jadi nih. Kepada si Ceomen apa? Kalau di Satu ukuran ini Belanda itu kita jual 7 euro. 7 euro. 7 euro. Onde 7 euro apa? Rupiahnya 7 euro itu sekitar apa tuh? Kalau sekarang 150.000 lah ya. ya 150, 155. Ya 100.000. Surutan ini 1 euro. 1 euro, satu surutan. Ya. 15 ribuan lah ya. Surutan ini ya. Mm-mm. Oke, kalau di pasar lokalnya berapa nih? Kalau ini kita jual 3.000 untuk satu. 3.000 satu. Ya. Bisa beli di mana, Bro? Ini bisa lewat Ada online shopnya ada? ada Shopee, Tokopedia, Shopee. ada itu. Shopee Apa ada. nama tokonya? Itu Sumatera Live Eco. Sumatera Live Eco ya. Masukin ya Sumatera Live Eco di Ya. sini. Nih, pokoknya kalau saya pribadi, Sen, gue seneng banget ada orang-orang yang kayak lo gini. Sumpah, apalagi orang-orang Minang, anak-anak muda Minangkabau yang punya semangat untuk membangkitkan ekonomi kreatif di masyarakat ya. Betul. Ini dengar-dengar kan Usen juga menularkan kepada para anak muda di sini gimana bisa mempunyai pemikiran kreatif, memanfaatkan apa yang ada sebenarnya. Benar. Iya kan? Iya. Bisnis konvensional Benar. kita mainkan di dunia atas saudara-saudara gitu. Sebenarnya gitu-gitu aja benar. Atau tahu ilmunya kan. Gimana, Bro? Ya, jadi makanya tadi kan pas saya bilang sebelum tinggal di Bali, soalnya kalau kita bandingin Sumatera Barat dengan daerah lain, kita juga nggak kekurangan gitu. Kalau kita bicara budaya, kita juga punya sisi keunikan budaya sendiri kan. Nah, kalau kita bahas tentang sumber daya alam, kita punya ya bentang alam kayak gini lah. Nah, jadi persoalan mie kurang. Iya, mie kurang. Aduh mie gua. Kosong mangkok. Itu tadi. Jadi dengan segala potensi tadi, ya. Kalau tidak dimaksimalkan, tentu menjadi sebuah kemunduran gitu lah. Ya. Nah, cuma kan di sisi lain banyak sisi problematika yang harus dihadapi deh kawan-kawan pelaku. Apa aja masalahnya? Coba masalahnya apa aja? Ini bicara masalah kan semoga ada solusinya, Bro. Amin. Mudah-mudahan ini didengar sama Pak Menteri, Bang Sandi, halo Bang. Iya. Jadi, jadi kalau kita bahas itu udah pernah ketemu Bang Sandi? Belum. Bang Sandi kan sering kesini. Iya, sering untuk ikut Rekraf dong, gerakan ekonomi kreatif. Ya, ada sempat lihat. Iya dong, ikut mau. Ikut ya. Oke. Nanti gua kenalan sama Heru, ketua Sumbar. Kan gua kebetulan dewan pakarnya. I see. Oke. Di Sumatera Barat gua dewan pembinanya. Oke. Ikut ya. Sip. Atau pegang di tanah datar nih Sen. Jadi biar ada tanggung jawab, kita berikan tanggung jawab lagi yang lebih gitu. Aduh. Jadi kalau balik lagi pertanyaan tadi, apa sih kendala buat teman-teman atau orang pelaku kreatif ini di daerah? Pertama, trust. Yep. Nah, kalau kita bahas pelaku kreatif, kita nggak bisa sebenarnya bisa aja kita stand alone, kita berdikari, ya. Tapi tentu kalau kita bicara tentang memberdayakan orang dan yang lain, itu benar-benar kayak kerja keroyokan. Nggak bisa satu orang, nggak bisa pelakunya aja, tapi juga pengambil kebijakan, pemerintah. Ekosistemnya harus jalan. Benar. Jadi ruang untuk saling bekerja sama demi kepentingan bersama, itu tuh yang mungkin ini kenapa pribadi ya di pengalaman. Nah, mungkin di bagian itu yang masih struggling, masih lebih berusaha. Makanya saya sendiri dan juga teman-teman, kalau kita kayak contoh saya ke Belanda, itu emang sendiri aja gitu. Ya. Sendiri gimana? Kok bisa tiba-tiba nyampe di sana gimana itu? Ya, apa yang manggil? Datu Belanda kan itu. Kalau tahun lalu itu diundang jadi pembicara waktu itu. Ya, kok bisa diundang? Gimana ceritanya? Dari limo kaum kan? Mereka dari limo kaum. Ya, jadi wali negaranya anak muda kan si Fadli. Ya, wali terpilih. Halo Fadli. Nyokapnya lagi lagi di Padang sama ya. Betul. Semoga nyokap sehat, ibunda cepat segera pulih kembali. Betul. Ya, intinya itu adalah saya punya beberapa teman-teman yang mereka itu benar-benar appreciate terhadap apa yang kita lakuin dan akhirnya waktu itu apa yang kita bikin ini sempat dipublish waktu itu di Daily Mail itu di UK.
lalu di-publish juga di Cheddar, itu di Instagram, itu basis mereka di New York. Habis itu baru banyak orang yang tertarik, mereka coba hubungin bla bla. Nah, singkat cerita, informasi ini sampailah ke penyelenggara Tongtong Fair. Tongtong Fair. Tongtong Fair itu yang di Den Haag. Nah, jadi makanya tahun lalu diundang untuk berbicara perihal sustainability development, tentang bagaimana kita bikin sebuah gerakan yang pertama pasti memberdayakan, lalu kita coba melestarikan, dan yang ketiga ini nih keberlanjutannya. Nah, itulah yang waktu itu diundang. Habis dari sana, karena mungkin sedikit berbeda, sedikit orang-orang lebih antusias karena saya bicara Sumatera Barat dan saya sendiri orang Sumatera Barat, gitu loh. Dia orang yang langsung ngasih tahu. Nah, dari sana lah. Ini itu mereka tertarik, mereka pengen. Tapi lo awal kali membuka jaringannya, Lucian, berarti banyak kenal bule-bule di Bali itu enggak? Iya benar. Iya. Ya tapi gini, kayak dibilang tadi, jadi relasi awak itu mahasiswa yang magang di perusahaan. Nah, jadi pas nyolah balik ke kampung, nyolah tamik kuliah segala macam, itu masih kontak-kontakan kan? Masih ya? Terus lah bakar rajo segala macam. Jadi di saat ini mencari kegiatan kami, dia pun pengen support. Nah, support itu apakah nyoba carian relasi, nyoba connect-kan awak dengan beberapa orang yang mungkin interest dengan barang, macam itu. Akhirnya menjalin jalan barang itu. Alhamdulillah. Ya. Apalagi kendala Sen bisa Sen? Kendala. Nah, mungkin kendala terbesar dari segala macam opportunity pasti ada kendala. Betul. Atau ada solusi, tulis di komentar solusinya. Bantu solusi gitu. Kendala kita gini, kalau kita bicara tentang menjual barang ke Eropa, kita tahu sendiri, terutama bagi kami yang di kampung ya, informasi itu susah. Kalau kita bahas tentang pengiriman tentu banyak ya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, dan apa namanya, kalau bentuk di Belanda, pengen cari ada informasinya gitu lah. Iko bla bla. Tapi kalau di Indonesia memang harus tanya ke Siko dulu, pel ke Siko gitu loh. Makanya ini sorry benar ya. Di saat disampaikan tentang kita harus go ekspor, tapi di saat yang sama kita pelaku kreatif tidak dibekali dengan alur ekspor itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi menurut awak akan menjadi sebuah masalah beko kita kok semangat untuk beli barang, tapi dan contoh misalnya kan, orang tertarik di luar kok. Kalau bahasa ekspor kan pasti kuantitinya. Bagaimana cara ngekspornya nanti kan? Betul, karena kan kuantitinya tuh ndak skete kan. Kalau misalkan itu ada namanya packing list, invoice yang mesti diisi, lalu berapa perkiraan nilai dari barang, lalu untuk di situ cukainya macam-macam lah. Nah, jadi maksud awak, makanya patang kan pas selesai acara Tongtong, wajib keliling surang. Tanya ke tampe iko, abu tuh dokumen kalau seandainya mau pengen sembarang siko, tampe iko merito lo, lah dapet lah informasi ko sadanya kan. Nah, itu yang pengen sebenarnya, pengen bagi, apakah itu dengan pemerintah atau pihak yang lain yang pada akhirnya tuh memudahkan semua pelaku kreatif di Sumatera Barat untuk memasang produknya di situ gitu loh. Nah, soalnya kan yang kurang itu, ya kan itu. Ya betul. Informasi ya. Betul. Informasi itu. Karena kalau misalkan informasi minimal. Tahu udah Vasco ndak pernah satu orang pun kawan lo yang dari luar kok yang ndak suka aja masakan awak. Yo betul. Makanan ternikmat di dunia. Betul. Ndak ada yang ndak suka dah gitu. Minimal kalau mau cari makanan halal, makanan Padang cari kan. Betul. Nah, jadi di Bali kalau makanan Padang pasti halal. Betul. Nah, jadi di saat orang luar tuh tahu ada kopi kok nggak pakai batuang? Pakai batuang dong. Harusnya kan kaca gua. Nggak lewat doang. Iya. Terus. Ya, jadi itulah ya kendala kami di awal dulu. Ini bersih kan? Kita tuanginnya ke sini gimana ya? Ya, bisa. Boleh ya kita tuangin ya. Ya, udah masuk ke sini tapi kita tuangin lagi. Wis. Nah, jadi ya itulah kendala kopi di Galeh Batuang. Ya, betul. Namanya kok kopi Batuang. Iya. Nah, kopi kawat. Kopi Batuang. Tapi kan cek dulu ya.
Kopinya nggak ada mereknya oleh kopi. Ya kopi Rengkiang kok asli. Kak aku mau kau Rengkiang. Nah terus tambah lama bro. Tambah lama ada di Batoko. Bende. Tapi bakso ngeli mah. Ini Usen nggak bayar endorse lo sama gue lo. Beneran enak lo sekarang nih. Makin enak nih. Itu sih bang. Pertama informasi. Ya. Terus kami sendiri untuk mesin-mesin produksi itu tuh betul-betul custom. Ya karena kalau Bali yang jadi itu jutaan lalu. Ya itulah namanya kreatif. Iya keren. Nah jadi ada kawan yang pandai flash kan. Nah kita challenge mbak modelnya Kiko, akhirnya gue dibuat lalu dia komponen tim produksi, coba dites bagus enggak. Ini ada stok gak sekarang? Boleh gak gue beli stok berapa biji gitu buat bawa ke Jakarta? Bisa. Nanti bisa pakai namanya sendiri juga bisa. Nama sendiri PR banget. Yang gini aja norak banget pakai nama gue kan di sini tas. Jadi sebenarnya juga nanti buat di ini di Macan Idealis. Ini dari kampung bisa terletar nih. Jadi buat ikan lo udah pernah nonton Macan Idealis? Nah, kan gelasnya ada gitu ya. Ini khusus nih. Bisa. Nah, itu bang. Jadi masalah sedotan Usen. Oke. Jadi kalau bicara apa ini Ben? Sen ya. Memang kalau kita dikit-dikit kita mau ngandelin pemerintah ya jadinya nggak jalan-jalan akhirnya kan. Ingin kita inisiatif sendiri. Suatu kebanggaan besar ya buat kita ini khususnya generasi muda di Minangkabau. Memang pada masanya orang-orang Minang apalagi generasi muda itu pada masa lampau pun memang dikenal dengan orang-orang yang pemikir, orang yang kreatif, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang penggerak dan sebagainya. Nah, orang Minang lengkap semuanya punya. Kita mau pengusahanya ada, politisinya ada, enak. Dari apanya lagi? Ulamanya sih banyak. Betul. Ulama-ulama panggadang ulama di dunia dari Minang. Orang Minang membanggakan tuh. Betul. Mudah-mudahan nih komit ya. Gue minta tolong sama lo bro. Jangan putus semangat ya bro ya. Kalah. Jangan putus semangat ya. Terus semangat ya. Iya. Lah beda tunggang tunggi kate ke bawah tungkai ya. Itu mau komit ya. Iya. Benar. Iya. Lebih setengah basah gitu. Iya. Udah kecemplung lah ya. Udah kecemplung harus mau nggak mau harus terus jalan terus. Jalan terus ya. Dan gue minta tolong bro kalau bisa. Jangan cuma Usen, ciptakan lagi Usen kedua. Iya. Dua, duplikatin lagi tuh. Kan di sini banyak nih Usen yang udah memang berinteraksi sama Usen nih. Mudah-mudahan ada lagi Usen kedua, Usen ketiga di Tanah Datar, muncul lagi nanti di Padang Panjang, muncul lagi di pesisir selatan gitu kan. Itu gitu bro. Ada. Gitu bro ya. Iya. Membanggakan Usen. Apalagi Sen? Ada perlu disampaikan nggak? Apa ya? Iya. Mungkin di sisi lain yang perlu semacam apa ya? Orang-orang kreatif itu sebenarnya yang paling nomor satu yang ingin harapkan adalah apresiasi. Dan apresiasi itu tidak melulu materi. Ya, betul. Benar. Nah, jadi saya datang sini ini apresiasi nih Sen. Betul. Beneran Sen. Thank you ya. Dari Jakarta gue Sen, lu pikir dekat. Pas gue pulang kampung gue. Iya betul. Jadi soalnya kan, tak bayang nggak? Lah dibuatnya barang, ya. Menteko misalnya di Bali orang ngalun loh. Ya. Ditanya orang apa? Buang tuh, cek. Tidak ada apresiasi. Jadi kalau menteri itu selalu seperti itu, matang tuh ya kan. Betul. Orang-orang kreatif gua, ya acak menang tol. Betul. Dan sama untuk kami dulu, pas mau pipet gue, buat tuh cek. Gue tembak. Kadi jalan ya akhirnya ya kami buat tembak. Habis itu kan seminggu setelah itu muncul kami di Global TV itu tuh. Nanti bola orang kampung kan, dulu kita ke Parak betul sih. Ya gitu lah. Dulu pun sempat tampil di Hitam Putih itu tahun 2019 gitu. Nah, itu Om Ded waktu itu ditanya tentang produk. Iya. Itulah. Nih mohon tolong dibantu teman-teman semua yang nonton video ini. Yuk kita bantu share video ini karena agar apa ya? Kita semua bisa saling dukung ekonomi kreatif di Sumatera Barat, khususnya di Ranah Minang. Betul. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
Betul. yang ikut membangkitkan nama Minangkabau di mata Betul. dunia. Ini dia nih, membesarkan nama salah satu Bahasa Samu. yang di Eropa. Top. Thank you bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.